Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang super penting buat siapapun yang berurusan dengan dunia komunikasi perusahaan atau kebijakan. Lewat sajian infografis sinematik yang udah kita siapkan, kita akan sama-sama menyelami sebuah semacam kelas master praktis nih. Kita bakal kupas tuntas soal komunikasi strategis, cara mengelola pemangku kepentingan, sampai advokasi kebijakan. Tujuannya simple, biar konsep-konsep yang tadinya kerasa rumit ini bisa langsung Anda pahami dan yang paling penting, langsung bisa diterapkan. Jadi siapkan catatan Anda ya, karena obrolan kita kali ini bakal penuh dengan insight yang sayang banget kalau dilewatkan. Oke, biar gampang, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari urusan PR, PA, dan GR yang sering bikin bingung, lanjut ke arsitektur stakeholder, strategi keterlibatan, lobby, dan negosiasi, sampai akhirnya kita bahas cara menyusun policy brief yang mematikan. Yuk, kita langsung lompat ke bagian pertama. Mari kita luruskan dulu benang kusut antara public relations, public affairs, dan government relations. Jujur aja, kita sering banget kan pakai istilah-istilah ini sembarangan, seolah-olah ketiganya itu barang yang sama. Padahal penting banget loh buat tahu bedanya. Gini, bayangkan public relations atau PR itu ibarat megaphone ke masyarakat luas. Fokusnya murni buat ngebangun kepercayaan publik, ningkatin brand awareness, dan jaga citra baik perusahaan. Nah, kalau government relations, ini jauh lebih spesifik dan formal. JR ini ibarat jalur telepon langsung ke pejabat pemerintah atau pembuat kebijakan. Urusannya ya soal regulasi dan lobby langsung. Beda banget kan? Terus, di mana posisi public affairs atau PA? Nah, PA ini justru bertindak sebagai payung besar strategisnya. Dia ini yang jadi jembatan penghubung antara korporasi dengan banyak pihak sekaligus. Nggak cuma pemerintah, tapi juga legislatif, media, inisiatif lingkungan atau ESG, sampai masyarakat umum. Jadi, PA ini memantau dan mengurus ekosistem bisnis dari kacamata yang jauh lebih luas. Poin krusialnya itu ada di cara mereka kerja bareng di lapangan. Bayangkan perusahaan Anda lagi kena isu regulasi baru nih. Pertama, tim public affairs bakal langsung identifikasi. Oke, apa nih dampak regulasi ini ke ekosistem bisnis kita? Habis itu, tim government relations yang maju buat ngobrol langsung sama pejabat terkait. Sambil mereka jalan, tim public relations sibuk di belakang. Mastiin pesan yang keluar ke media massa tetap aman, supaya reputasi perusahaan nggak hancur. Keren banget kan kolaborasinya? Semuanya saling melengkapi. Nah, karena kita udah tahu siapa ngerjain apa, di bagian kedua ini kita masuk ke gimana cara mereka memetakan medan pertempuran, alias arsitektur manajemen stakeholder. Coba bayangkan organisasi Anda itu ibarat matahari, dan Anda butuh memetakan semua planet yang ada di orbit Anda. Anda harus bisa mengidentifikasi setiap pihak yang bersinggungan langsung dengan bisnis Anda. Mulai dari investor, pemerintah, media, komunitas lokal, sampai karyawan Anda sendiri. Semuanya itu membentuk satu ekosistem yang utuh. Tapi tunggu dulu, sekedar mendata nama-nama mereka aja jelas nggak cukup. Anda butuh yang namanya matriks diagnostik. Matriks ini super penting karena mengelompokkan stakeholder berdasarkan kekuatan dan kepentingan mereka. Jadi Anda bisa tahu persis nih, mana pihak yang cukup dipantau dari jauh aja, mana yang harus terus dibikin senang, dan mana yang literally wajib diajak duduk bareng dan berkolaborasi. Menghemat waktu dan energi banget kan? Oke, lanjut ke bagian ketiga. Setelah tahu posisi mereka, sekarang kita bahas gimana sih cara paling pas buat nge-engage atau melibatkan mereka. Ada satu spektrum strategi keterlibatan yang alurnya jelas banget. Mulainya dari yang paling basic, yaitu sekedar ngasih informasi searah. Lalu naik level ke tahap minta masukan, terus mulai libatin mereka dalam proses, sampai akhirnya ada di puncak spektrum kolaborasi penuh. Di tahap ini, mereka udah jadi mitra sejati buat capai tujuan bareng. Semakin Anda bawa mereka ke ujung spektrum ini, wah, tingkat kepercayaannya bakal makin tinggi. Tapi, pertanyaannya, gimana cara menggeser mereka di spektrum itu? Menurut pakar komunikasi Rosadi Ruslan, seorang profesional sejati harus lincah gonta-ganti 4 topi atau peran. Anda harus bisa jadi kreator yang idenya nggak habis-habis. Terus, jadi konseptor yang jago nyusun strategi jangka panjang. Nggak lupa, jadi mediator yang luas nyampein pesan dari berbagai pihak. Dan yang paling krusial, harus siap jadi problem solver kapanpun ada masalah yang tiba-tiba meledak. Masuk ke bagian keempat, mari kita bawa teori-teori korporat ini ke dunia nyata. Kita lihat langsung gimana teknik lobby dan negosiasi itu bekerja di lapangan. Ada kutipan yang sangat ngena dari sebuah studi tentang pemberdayaan komunitas di Parigi, Serang. Katanya begini,
proses pengambilan keputusan sering didominasi pihak luar, sementara suara komunitas nggak terakomodasi. Wah, ini realita pahit banget. Ini jadi bukti nyata apa yang terjadi kalau sebuah kelompok nggak punya skill negosiasi. Suara mereka bakal gampang banget kegilas sama kepentingan pihak luar yang jauh lebih dominan. Buat nyari tahu akar masalahnya, para peneliti ini nggak main-main. Mereka turun langsung pakai pendekatan kualitatif. Mereka lakuin wawancara mendalam dengan tokoh di sana, bikin grup diskusi atau FGD biar semua suara terdengar, dan bedah dokumen-dokumen regulasi desa. Tujuannya cuma satu, ngebongkar dinamika sosial di sana dan nemuin di mana sih sebenarnya letak kebuntuan komunikasi mereka selama ini. Dan tahu nggak solusinya apa? Ternyata sangat menginspirasi. Mereka diajarin pakai taktik negosiasi kepentingan bersama. Jadi daripada cuma demo atau protes turun ke jalan, mereka diajarin merumuskan argumen yang solid, mereka mulai bikin proposal teknis, dan belajar melobi pemerintah lokal, kelurahan secara etis buat dapetin dana infrastruktur. Ini bukti nyata loh, lobby itu bukan cuma mainannya perusahaan konglomerat, tapi juga senjata ampuh buat perubahan sosial di akar rumput. Nah, buat melakukan lobby yang sekeren tadi, entah Anda itu komunitas warga atau perusahaan raksasa, Anda butuh satu senjata utama, policy brief. Kita bahas di bagian kelima ini. Bikin policy brief itu dimulai dari hal yang paling krusial, judul. Judul Anda adalah impresi pertama dan seringkali jadi satu-satunya kesempatan buat narik perhatian. Aturannya ketat nih, judul harus pendek, maksimal 20 kata aja. Tapi di waktu yang sama, harus langsung nusuk ke akar masalah dan bikin target pembaca Anda merasa, wah ini saya banget, saya harus baca. Kalau soal isi, strukturnya itu ibarat resep baku yang nggak boleh sembarangan. Harus terukur banget. Buka dengan 200 kata ringkasan eksekutif yang padat, isinya masalah dan solusi. Lanjut ke 500 kata latar belakang buat ngasih konteks data yang kuat. Abis itu, sikat dengan 1000 kata untuk ngejabarin 2-4 rekomendasi kebijakan yang super praktis dan konkret. Nggak perlu bertele-tele. Satu hal yang harus selalu Anda ingat, pejabat atau pemuat kebijakan itu orang yang super sibuk. Jadi gunakan bahasa sehari-hari yang gampang dicerna. Langsung aja tembak ke apa dampak positifnya. Tolong banget jangan bikin tulisan yang kayak jurnal akademik yang bikin ngantuk. Kalau Anda punya data referensi atau jargon teknis, umpetin aja di footnote biar nggak ganggu asyiknya mereka membaca. Dan pastinya selalu kasih contoh kasus yang nyata di lapangan. Nah, pas kita mau nyelesain sesi bedah materi kali ini, saya mau ngajak Anda mikir sebentar. Coba deh evaluasi arsitektur relasi di organisasi Anda sendiri. Kira-kira di mana sih posisi stakeholder kunci Anda sekarang? Terus, dari semua level komunikasi yang kita bahas tadi, strategi mana nih yang kayaknya masih bolong atau belum sempat Anda terapkan secara maksimal? Ingat ya, belajar memahami strategi ini dan mulai menguatkan relasi itu bukan sekedar proyek jangka pendek buat minggu depan. Sama sekali bukan. Ini adalah fondasi utama buat ngebangun masa depan yang stabil dan sukses buat organisasi Anda. Gimana? Seru banget kan obrolan kita hari ini? Terima kasih banyak udah nemenin eksplorasi panduan visual ini sampai akhir dan pastinya sampai ketemu di sesi bedah materi kita selanjutnya.